bisa lebih dulu masuk surga karena mereka mendengarkan apa yang diberitakan, apa yang diceritakan, apa yang dikatakan, apa yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Halo, berarti gagal kisah yang dibentuk oleh Lukas. Karena ternyata Yesus sendiri yang lisannya yang ngomong nih. Sekali lagi saya tidak mengatakan palsu, tapi penulis yang menyusun itu dari hasil kesaksian. Konon Yesus berkata, pesundal, pemungut-pemungut cukai lebih dulu masuk surga dikarenakan mereka percaya kepada Yohanes Pembaptis. Gugur kan? Lukas 4:12. Gugur. Gimana? Gini ya Bang ya, kan itu ya, korelasinya, itu kan korelasinya di Lukas 2 ayat 11 Bang harusnya Bang. Kenapa jadi lari-lari ke mana-mana ya? Di situ kan terlahir bagimu juru selamat Bang. Namanya juru selamat ya yang pegang keselamatan Bang. Saudara, enggak, ini kan dari kisah para rasul tadi itu kaitannya dengan Lukas 2:11 Bang. Iya, saya ngerti saudaraku. Saya ngerti pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, manusia yang diurapi Tuhan di kota Daud. Juru selamat. Memang Yesus itu juru selamat. Nah, betul. Tahu. Nah, lalu bagaimana dia menunjukkan cara selamat itu? Syaratnya apa? Pertama harus Bani Israel. Itu dulu. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu dulu. Makanya tak ada lontaran ucapan Yesus itu yang pernah memanggil kepada seluruh umat manusia selayaknya Nabi Muhammad. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Tak ada. Yesus, ya Bani Israel, ya keturunan ular-ular, ya keturunan ular beludak. Wahai kau orang munafik, wahai kau ahli Taurat, ahli kitab, wahai kau orang Farisi. Tidak pernah dia mengatakan, ya Bani Adam. Yesus juru selamat, betul, itu iman kami. Itu iman kami umat Islam. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Yesus itu juru selamat, betul. Benar itu. Kami tidak sedikit pun ragu tentang itu. Iman kami gugur kalau kami tidak beriman Yesus itu juru selamat. Tapi bagi kaumnya, Enggak Bang. Kalau saudara boleh tunjukkan di mana Yesus mengaku aku diutus kepada seluruh umat manusia. Bukan dari dia langsung, tapi dari muridnya Bang. Contoh di 2 Petrus ya, 2 Petrus 3, 10-18. Itu memang untuk seluruh bangsa Bang, untuk semuanya. Enggak dia langsung memang. Pada saat pengajaran ya. Pada saat pengajaran itu nggak ada, memang nggak ada. Tapi kan artinya dia punya murid Bang. Iya. Lanjut. Cuma percaya nggak sama murid-muridnya? Kalau Anda katakan percaya kepada murid, mohon maaf nih. Kalau di dalam Al-Quran, man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang akan membantu saya mengajarkan ajaran Allah, kan gitu. Saya menemukan data Bang. Di dalam Markus 1 nomor 14, Yesus mengajarkan Injil Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 8:53, Filipus mengajarkan Injil Yesus. Yohanes 1 nomor 30 berapa itu? 35. Kalau nggak salah 43. Yesus mengatakan, Filipus ikutlah denganku. Yang dipanggil oleh Yesus bukan Lukas, yang dipanggil bukan Markus, bukan Petrus, bukan Yohanes, bukan Paulus, tapi yang dipanggil Filipus. Filipus ikutlah denganku. Karena sifat daripada Bible ini hasil penyelidikan, maka tak ada kemudian kekuatan bagi saya untuk percaya bahwa itu adalah ajaran Yesus murni. Ajaran Yesus yang dikumpulkan oleh orang-orang, yes,
Saya katakan tadi itu asli, bukan palsu. Tapi ajaran Yesus yang murni, yang disebut sebagai Injil Kerajaan Allah, yang diberitakan di Galilea pada saat kemudian Yohanes Pembaptis itu ditangkap, dipenjara, itu beda. Kisah Para Rasul 8 nomor 35 itu yang mengatakan bahwasanya Filipus memberitakan Injil Yesus setelah Filipus bersama dengan Yesus di Galilea mengajarkan Injil Kerajaan Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Filipus? Itu dong. Injil Filipusnya mana? Karena Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Lawang dihargai dong itu, Bang. Dihargai dong itu. Dihargai dong itu. Oke lah, kita tidak bisa menemukan kemudian firman yang langsung dari mulut Yesus. Tapi bukankah penulis Yohanes mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, kita penasaran nih, apa endingnya kemudian setelah murid-muridmu menerima segala firman itu? Kita ngintip. Ternyata kata Yesus, oh, muridku setelah menerima segala firman itu, mereka telah percaya bahwa aku adalah yang diutus oleh Tuhan. Berarti murid-murid setelah dia rangkul semua firman dari A sampai Z, sejak Yesus menerima wahyu pertama sampai wahyu terakhir, Yesus berikan kepada muridnya, ending dari kepercayaan, keyakinan murid Yesus, bahwa Yesus itu hanya utusan Tuhan, Bung. Rasulullah. Itu. Jadi sepakat itu sepakat, Bang. Terus itu kenapa di gereja disembah utusan Tuhan ini? Gini, Bang ya. Kan itu pada kemanusiaannya, Bang. Nah, ini kena kemanusiaannya. Kena kita ini. Ini akal tadi. Kita tadi kan akal tadi. Kita cerita akal ini. Jelas di Filipi 2 ayat 6 sampai ayat 8 itu kan dijelaskan itu, Pak. Oke. Jadi kemanusiaannya dia merendahkan diri. Oke, saudaraku. Tapi makanya itu dia disebut utusan. Ya, oke. Tapi di situ, saudara, ketika Krishna atau Zeus atau kemudian Hermes turun ke bumi di tengah-tengah Athena, dia tidak disebut sebagai utusan. Mereka disebut dewa. Dewa yang turun ke bumi. Karena Anda masih ada unsur Yahudinya, apa yang terjadi? Oh, dia adalah manusia yang setengah manusia, setengah Tuhan. Tapi kalau orang-orang Roma Athena, coba Anda lihat bagaimana Paulus ketika datang di Kisah Para Rasul 14, nomor 10, nomor 11, nomor 12. Adakah dia dikatakan ini adalah manusia sepenuhnya dan sepenuhnya dewa? Tidak. Seketika mereka datang membawa lembu mempersembahkan kepada dewa Hermes, yaitu Paulus. Apa katanya? Dia adalah dewa yang turun ke bumi. Nah, Filipi 2 nomor 6 kan begitu. Dewa mengosongkan dirinya, tidak mempertahankan kedewaannya, melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa hamba. Tuh, dewa mengambil rupa hamba. Dewanya yang mengambil rupa hamba, mengosongkan dirinya, menghilangkan kedewaannya, lalu menjadi manusia, lalu taat sampai mati di atas tiang salib. Nah, kalau pola Yesus beda. Kenapa? Karena Anda masih terikat oleh ajaran Yesus. Sehingga apa yang Anda imani di sana? Oh, Yesus itu manusia. Terus ketika dia mati, dia manusia. Terus ketika dia mengampuni dosa, dia adalah Tuhan. Itu kenapa bisa seperti itu? Karena Anda tidak murni ajaran Athena. Anda berada pada posisi sinkretisme, menganut ajaran politeisme dan menggabungkannya dengan ajaran ahad, tauhid. Itu. Sedangkan Yesus dia mengatakan, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Jangan diganggu ini. Dan setelah mereka menerima segala firman itu, apa yang terjadi? Mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Engkau yang mengutus aku, bukan aku yang mengutus aku. Apa buktinya? Yohanes 8:42. Aku datang ke muka bumi menjadi manusia bukan atas kehendakku. Lah, lalu atas kehendak siapa? Ya kehendak Bapakku. Kalau Filipi 2 bagaimana? Aku datang ke atas muka bumi atas kehendakku. Nah, beda. Berarti yang Anda katakan Yesus itu
Ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan, Anda lari kepada dewa Athena. Ketika Anda mengatakan dia manusia, Anda lari kepada nabi yang datang kepada Bani Israel, Yesua HaMasiah. Itu fakta itu. Coba sekali lagi, coba dengarkan pelan-pelan saudaraku. Yohanes 8 nomor 42. Si Yesus anak Maria berkata, aku keluar dari Bapa, sebab aku bukan datang atas kehendakku sendiri. Nah itu, bandingkan itu. Kalau Filipi 2 nomor 6, nih, coba Anda dengar. Theos telah mengosongkan diri, tidak mempertahankan keteosannya, melainkan mengosongkan diri, lalu mengambil rupa manusia. Manusia ini kalau dia sedang bicara, apa katanya? Aku datang menjadi manusia atas kehendak siapa? Ya kehendak dia sendiri. Kenapa? Karena Theos yang mengosongkan diri. Sedangkan kalau Yesus, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa? Karena Bapa masih ada di langit, masih ada di surga. Sedangkan kalau Filipi 2, Bapa sudah tak ada di surga, Bang. Bapa sendiri yang mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Oke, jelaskan itu ya Bang ya. Ya, silakan. Jelaskan itu pelan-pelan Bang Juma ya. Silakan. Jadi ketika di Filipi 2 itu kan memang kalimatnya jelas. Dia nggak mungkin menyebut dirinya datang dengan diri sendirinya. Itu nggak mungkin Bang. Karena dia nggak punya sifat seperti itu. Karena dia mau mengakui dirinya Tuhan aja, itu diuber-uber orang Yahudi Bang. Makanya ketika di surat Paulus barulah diceritakan semuanya. Gitu loh Bang. Beda sama di Yohanes berapa tadi 8 ayat 42 itu beda Bang Cuma. Jadi nggak ketemu di situ Bang. Pada saat hidup sama pada saat kebangkitan itu nggak ketemu Bang korelasinya. Kalau begitu Bang. Karena kebangkitan itu menceritakan full tentang kebagaimanaan Yesus itu sebenarnya oleh Paulus. Pada saat pengajaran itu beda. Dia mengajarkan tentang kebagaimanaan Bapa sebagai yang mengutus, dia sebagai firman-Nya yang hidup. Itu Bang. Saudaraku, Gurunda izin. Ya. Izin Gurunda. Apaan izin? Ini ada yang mau mualaf lagi, namanya siapa Bang Andi? Simon Perez atas nama Randy. Apakah ini Randy betul? Iya Bang. Ini namanya Simon Perez. Beliau udah ngasih KTP-nya Gurunda. boleh. Tapi belum bisa open cam kayaknya ya Bang Simon Perez ya. Belum Bang, masih sedikit. Bantu di follow dulu kalau kayak gitu ya teman-teman. Tapi beliau mau buka KTP-nya udah ada kebenaran di nggak? Ustadz Alif ya Tan? Udah sama saya ada. Udah sama Bang Andi juga. Dari mana? Sekte mana? Hindu. Saya dari Protestan Bang. Usia berapa abang kita ini? 29. Oh iya. Oke. Udah matang berarti. Nggak ada paksaan kan Bang? Nggak ada Bang, ini faktor berapa tahun ini belajar Bang. Alhamdulillah. Masya Allah. Nah, ini baru mengasihi Tuhan dengan akal. Betul. Kan itu beda Bang. Lah memang begitu saudaraku. Tuhan itu kita nggak bisa lagi pikirkan seperti sebagaimana. Ya gini loh Bang kalau dia mau pindah ya silakan, jangan analoginya ke sana lah Bang. Oh nggak Baik, bisa, Bang. nggak bisa kawan, nggak bisa. Coba nih, saudara siapa Arom. Kita lihat di dalam kitabnya saudara kita Yahudi, di dalam Yeremia 3, ketika berbicara mengenai hukum Taurat itu sebenarnya sudah tamat. Tamat apa? Tamat terkait dengan pengajaran akan kebenaran Tuhan. Tidak perlu lagi kemudian Anda mengatakan, oh itu setelah kebangkitannya itu menjelaskan tentang kebagaimanaan Tuhan. No. Jangan kotori mulut Anda dengan sesuatu yang bertentangan dengan dalil. Kenapa nih? Saya bacakan dalilnya Bung ya. Ketika kita melihat Yesus datang ke bumi, aku datang, jangan kau mengira untuk meniadakan. Berarti inti mutiara yang dibawa oleh Yesus pun adalah hikmat Taurat kepada kaumnya Bani Israel. Taurat. Bahkan intisari daripada kasih itu adalah Taurat.
Nah, sekarang kita lihat di dalam Yeremia 31. Apa yang dikatakan di sana? Nomor 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Sekali lagi, kaum Yehuda, kaum Israel, perjanjian baru. Bukan dengan orang Roma, bukan dengan orang Yunani. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu mereka aku pegang tangannya untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Apa itu? Aku menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Tuhan mereka dan mereka akan menjadi umatku. Apa yang dituliskan? Perjanjian barunya Taurat. Nomor 34-nya, karena Tuhan sudah menorehkan Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel yang menerima pengajaran Nabi Musa. Sama halnya, karena Al-Quran sudah diterima dalam batin setiap orang Islam, maka mereka tidak perlu lagi mencari Tuhan mereka. Karena dengan mendalami Al-Quran, orang Yahudi karena dengan mendalami hukum Torah, mereka sudah mengenal Tuhan. Umat Islam dengan mendalami Al-Quran, mereka sudah mengenal Tuhan. Maka data 34-nya dikatakan apa? Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan berkata, kenallah Tuhan. Saudara tadi mengatakan itu kebangkitannya, dan Paulus itu mengajarkan tentang kebagaimanaan ketuhanan. Oh, enggak bisa. Anda menolak dalil. Tuhan itu tidak perlu lagi dipretelin. Tuhan turun ke bumi, disunat pada hari ke-8, mengajar di bait suci, jalan di atas air. Tidak perlu lagi kayak gitu. Kenapa? Ketika orang memahami Taurat, sama seperti kami umat Islam, ketika kami memahami Quran, kami tidak bertanya Allah itu di mana, Allah itu wujudnya kayak apa, Allah itu seperti apa bentuknya. Enggak. Kenapa? Al-Quran sudah menancapkan kemudian akidah Tuhan itu laisa kamitslihi syai'. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6, pencipta langit dan bumi maha tinggi, dalam keadilannya tidak serupa dengan apapun. Lalu bagaimana mungkin tidak serupa dengan apapun tapi serupa dengan manusia? Jadi kalau Anda mengatakan dia turun untuk menjelaskan kebagaimanaan Tuhan, tidak ada itu saudaraku. Nih, tambahan dalil. Yohanes 1:18, tidak ada orang yang pernah mendengarkan Tuhan, tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Tapi Yesus ketika turun di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Yesuslah yang kemudian melakukan exegomai. Apa itu? Tafsir tentang Tuhan. Menyatakan tentang Tuhan itu, menjelaskan tentang Tuhan itu. Apa penjelasan Yesus tentang Tuhan? Tuhan itu satu-satunya Tuhan yang benar adalah Dia yang di langit. Kamu tidak bisa melihat Bapa, kamu tidak bisa mendengarkan suara Bapa. Kamu mungkin mengenal aku, kamu memang mengenal aku, tapi kamu tidak bisa mengenal Dia yang telah mengutus aku. Itu yang Yesus tafsirkan. Yesus yang ada di pangkuannya, dialah yang mengeksegomai, dialah yang mengeksegesis, dialah yang mentafsirkan, menjelaskan tentang Tuhan itu. Kenapa? Karena orang Yahudi itu tadi, dia meninggalkan Torah. Sedangkan Tuhan berbicara, menancapkan hukum Torah ke dalam batin setiap Bani Israel dan Bani Yehuda ketika mereka memegang perjanjian baru, yaitu hukum Torah. Maka ketika mereka memegang hukum baru, hukum Torah, tidak perlu lagi orang mengajar kepada sesamanya tentang Tuhan dengan berkata, kenalilah Tuhan, sebab semua mereka, baik besar maupun kecil, mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni dosa mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi penebusan dosa itu bullshit. Karena sudah dihapuskan oleh Tuhan lebih dulu. Kenapa? Karena mereka menancapkan di dalam batin mereka hukum Torah. Makanya orang Yahudi itu coba, mana di sinagoge mana Tuhannya mereka? Sama di Islam, mana Tuhannya mereka? Anda tidak melihat Tuhan itu, tapi umatnya, umat Yahudi, umat Islam selalu merasa dilihat oleh Tuhannya, selalu merasa diterawang oleh Tuhannya, selalu merasa diawasi oleh Tuhannya. Karena Tuhan mereka maha mendengar, maha melihat, bukan dilihat, bukan didengar, bukan mendengar atau didengar atau butuh telinga untuk mendengar. Itu saudaraku. Jadi mohon maaf. Mungkin kita konsen dulu kepada Saudara Randy. Sahabat-sahabat yang ada di bawah tolong di follow kalau Saudara Randy mau buka kamera.
biar beliau kita beri ruang untuk bersyahadat dulu menjadi pengikut Yesus yang setia kan gitu. Belum bisa open cam bang. Iya, tapi kalau sudah bisa buka. Belum bisa nih bang. Maksud saya teman-teman kita follow sampai 1000, habis itu abang bisa buka, boleh ya? Boleh bang, boleh bang. Oh ya udah. Ini ada sedikit keganjilan di pikiran sih bang, mau tanya ke Bang Arom. Silakan. Ya, selamat malam Bang Arom. Malam. Dibesarkan, Sebentar Bang. sebelum Biar bertanya, saya yang kecil. sebelum bertanya mohon izin Ikhwan Fillah juga yang di bawah, terutama saudara-saudara kita yang muslim, bantu di follow ya, di follow akunnya itu minimal sampai 1000 biar bisa open cam beliau ya, biar dia bisa open cam, jadi nanti kita syahadatnya secara open cam, bukan gift ya Ikhwan Fillah, tapi di follow akunnya. Oke, biar cepat target ke 1000. Oke, silakan Bang Randy dan Bang Rum atau Guru lanjut. Ya, begini ya Bang Arom, kemungkinan ada sedikit permainan analogi lah Bang. Yes, Tuhan sama manusia itu sama nggak Bang derajatnya Bang? Beda. Sangat jauh berbeda kan Bang? Beda. Kita analogikan seperti ya Bang. Umat Kristen menganggap Tuhan turun menjadi manusia yang bernama Yesus. Betul. Jika kita analogikan seperti ini, manusia adalah Tuhan dan hewan adalah manusia. Hewan tidak mempunyai akal dan manusia mempunyai akal. Pantas atau sesuai atau tidaknya, manusia yang mempunyai akal ingin menyelamatkan hewan yang tidak mempunyai akal dengan menjelma menjadi hewan itu. Oh, pertanyaanmu yang nggak masuk akal. Loh, kok nggak masuk akal Bang? Karena gini, manusia tidak Jelas-jelas itu manusia enggak. Hewan itu tidak pernah dituntut apapun di dunia. Jadi ngapain Iya, Bang. diselamatkan? Jadi ngapain diselamatkan? kita bermain analogi Bang. Kayak gini, misalnya Abang Enggak, melihat hewan. salah analogimu. Salah analogi. Loh. Kalau hewan itu nggak perlu diselamatkan karena dia nggak dituntut apapun. Lah, jika Abang melihat hewan itu terjebak, Abang ingin menyelamatkan hewan itu, masa Abang menjelma jadi hewan? Jangan Abang bisa bertindak dengan menyelamatkan hewan itu, melepaskan dia dari perangkap atau segalanya. Kenapa harus menjelma jadi hewan itu untuk menyelamatkannya? Nah, itulah ilmu kemanusiaan. Beda sama ilmu ketuhanannya beda. Jadi Nah, kau justru nggak itu, sampai Bang. kesana, Randy, analoginya Justru itu, Bang. nggak sampai ke sana. Manusia yang mempunyai dosa, manusia yang tidak suci, yang mempunyai keterbatasan, pantaskah dijadikan Tuhan? Sedangkan kita tahu definisi Tuhan itu hal yang zat yang tidak bisa melampaui akal, tidak bisa mencakupi ruang dan waktu. Izin ya sebentar. Bang Randy bisa turun dulu. Bang Randy turun dulu, keluar dari TikTok. Habis itu masuk lagi, naik lagi ke sini. Insya Allah bisa open cam ya. Turun Ya, dulu Bang, ya, Bang Bang. Randy. Ya. Ya. Nah Bang, kalau Lanjut, Bang minta Arom izin, sama Guru dulu. Ya. minta izin sebentar Bang. Mau dengar penjelasan Bang Arom tadi Bang tentang Oke, jadi analogi itu, kau Bang. salah. Kau salah mengartikannya. Kalau manusia jadi Tuhan itu nggak mungkin. Tapi kalau Tuhan menjadi manusia, ya bisa aja. Kenapa enggak? Berarti begitu juga tadi Bang, yang manusia menjadi hewan untuk menyelamatkan hewan itu yang terperangkap. Kan seperti itu Bang analoginya Bang. Hewan itu tidak dituntut apapun, Randy. Kenapa jadi kau nuntut harus jadi hewan? Kau aja jadi hewan. Kenapa rupanya? Loh, kita kan bermain Pengkhotbah 31, manusia dan hewan nasibnya sama. analogi Bang. Itu beda, Bang. Kita bermain analogi Bang. Tuhan, Analogimu salah itu, Randy. lah. Tuhan bisa nggak diukur dengan ruang dan waktu Bang? Tuhan, apakah Nggak Tuhan bisa. terbatas? Apakah Tuhan Makanya, terbatas? mungkin gini, Randy ya. Aku kasih tahu samamu ya.
Tapi kalau kau mau pindah, ya silakan, nggak masalah. Ya, malah kalau kau menemukan kebenaran di situ ya, semoga kau jadi Muslim yang lebih taat gitu loh. Amin, Kau amin. harus belajar, ya. Tapi kau harus belajar lebih tahu lagi ya, bahwa kau di Kristen mungkin Bang Aron, Protestan kan. Bang Randy mending turun dulu keluar dulu dari TikTok biar bisa open cam ya Bang Randy. Saya tahu Bang Iya, Randy Bang. ini selama ini punya unek-unek pertanyaan ini ke pendeta dan nggak bisa bertanya ke pendeta. Nah sekarang saatnya udah mulai masuk Islam bertanya tentang ini. Bagus ini pertanyaannya. Turun dulu Bang Randy. Coba ya bang. Ya jemaat bertanya ke pendeta ya seperti ini dibatasi. Bukan Nggak usah ketawa, dibatasi. Nggak usah ketawa Bukan lu. dibatasi. Biasa aja mukanya. Yang ketawa Bang Juma tadi. Saya nggak ketawanya. Ada yang salah rupanya. Nggak apa-apa ya, saya doakan dia. Semoga makin paten ya di sana. Kata temanku di bawah mau nolong tikus jadi tikus dulu katanya. Sebentar lagi juga Aron ikut itu. Keren analoginya ya. Masya Allah, orang-orang yang mau mualaf itu pasti cerdas ya. Ya Allah, ya Rabbi. Ya nggak apa-apa, itu kan menurut Bunda Rahma. Lah, itu analoginya masuk akal loh. Mutiara hilang ketika ketidakberdayaan manusia itu selalu ya itulah. Kita nggak bisa kemudian memikirkan manusia nggak bisa jadi Tuhan, yakin itu bang. Jadi manusia nggak bisa lah. Oke, boleh buktikan 5 menit. Masih tidak bisa open cam bang. Ketika Belum Yesus bisa. Ya Gurunda lanjut dulu. Ketika Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lalu yang membuatnya menjadi Tuhan siapa? Ilahiannya. Nah, ilahiannya itu bukan dirinya. Bukan, di dalamnya itu ada keilahiannya bang. Tapi kan itu satu Makanya- hakikat. Nah Makanya inilah selalu fungsinya mutiara itu di situ. bahasanya bang. Makanya bahasanya kan dia diutus, dia diberikan kuasa, dia dibangkitkan. Nah itu bahasanya bang. Anda tadi saudaraku mengatakan Tuhan bisa jadi manusia. Betul. Nah berarti Tuhan ini sudah jadi manusia kan? Di dalamnya. Iya dia sudah jadi manusia kan? Di dalamnya. Iya di dalamnya dia sudah jadi manusia bukan? Di dalamnya itu keilahiannya itu. Iya coba Filipi 2 nomor 6 Tuhan menjadi manusia mengosongkan diri kan? Betul. Nah berarti sudah tak ada unsur ketuhanan kan? Masih loh. Tadi dikosongkan diri atau tidak? Abang baca itu Yohanes 1:5 ayat 7 itu bang. Enggak, yang Maksudnya, Filipi. Kalau Yohanes itu kan hasil penyelidikan orang ini terhadap Yesus dan ajarannya. Ini Paulus. Paulus ini yang kita gaji. Theos turun ke bumi mengosongkan diri kan? betul. Mengosongkan diri dari Dari dirinya lah. dari sisi keilahian kan? Betul. Nah, berarti sudah tak ada lagi keilahian pada saat dia jadi manusia kan? Masih dong bang. Tadi Kan dia melekat mengosongkan diri, wahai saudaraku, Kan kasihilah Tuhan dengan akal. Tadi dia mengosongkan diri kan? Itu melekat bang, melekat. Tadi mengosongkan diri kok melekat? Mana yang betul? Wahai akal, di manakah kau Jadi gini. dijual? Aku ingin belikan saudaraku arom akal. Mengosongkan diri saudaraku tidak mempertahankan keilahiannya, melainkan mengosongkan diri dan menjadi hamba, lalu mengambil rupa manusia. Setelah dia menjadi manusia, dia kosong dari keilahian. Pertanyaan saya, manusia yang sudah kosong dari keilahian ini bagaimana bisa menjadi Tuhan kembali? Enggak kosong loh bang. Masih melekat, Bahasanya Bang. begitu saudaraku. Yang walaupun Makanya, dalam Bang. rupa Theos
tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Mengosongkan dirinya. Setelah dia kosong, apa kata dia? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tapi ini bukan yang kosong ini Nabi. Ini beda. Tapi tidak apa-apa kita sambungkan. Seorang Yesus aja berkata-kata tidak bisa berbuat dari apa dirinya sendiri. Bagaimana dengan Theos yang menjadi manusia ini? Mati di atas tiang salib, dibunuh oleh manusia. Kenapa? Karena dia tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tidak ada lagi keilahian pada dirinya. Dia murni 100% manusia. Pertanyaannya, manusia 100% yang mengosongkan diri jadi manusia ini, siapa yang menjadikannya menjadi Theos kembali? Siapa yang menjadikannya Theos kembali? Oke, makanya lah dia bangkit, Bang. Kalau nggak bangkit ya nggak mungkin jadi Tuhan, Bang. Ya, saudaraku, Roma 14:9. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Tuhan. Dia manusia yang dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Nah, Tuhan mana yang membangkitkan Yesus? Bapak, Lah, yang tadi yang menjadi manusia siapa? keilahiannya. Abang makanya belajar teologi, Bang. Di teologi itu belajar itu, Bang. Itu teologi atau teologi? Itu teologi itu namanya. Namanya, Bang. Bukan menghina, saudara. Teologi itu bahasa gaul. Teologi itu artinya ilmu yang pelajari ketololan. Ilmu yang mengantarkan orang tersebut yang belajar ilmu tersebut menjadi tolol. Bagaimana Anda mengatakan ada sisi keilahian, sementara yang menghidupkan si ilahi yang adalah Bapa mengosongkan dirinya menjadi anak. Si anak tidak mempertahankan tadinya kebapaannya, melainkan dia tinggal anak saja. Nah, ini anak ketika ingin kembali menjadi Bapa, siapa yang menjadikannya jadi Bapa? Bukan jadi Bapak, Bang. Dia tetap firman. Lah, Tuhan Anda Kok jadi berapa Bapak? sih, kawan? Itu baca makanya Yohanes Ya. 5 1 Yohanes 5 ayat 7 3 berarti. menjadi satu. Inilah yang Yesus katakan, jangan kau buang mutiara kepada babi, karena kapan kau lemparkan ayatnya. mutiara itu kepada babi, ayatnya. akan dipijak-pijak, Itu akan ayatnya. dikoyak-koyak. Kok Loh, Tuhan dibilang Bang, satu tapi Bang. tiga dibilang satu? Baca dulu. Baca dulu. Ada baca 3 dulu, yang baca. bersaksi di dalam surga, Betul. Terus, tapi ketiganya adalah satu. nah itu Nah, ini ucapan siapa? Yohanes Yohanes siapa? Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Ada parah saudaraku ini, parah. Ini dalil original teksnya tidak kita temukan di kodeks manapun. Ini di penambahan ini. Betul. Tapi kan itu Allah, gimana? Bang Juma ini. Udahlah. Jangan kau lemparkan mutiara. Sama itu aja. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Beruntunglah kalian saudaraku yang hidup, yang sempat bertemu dengan ajaran Islam. Beruntunglah. Ada ruang Gini sih, terbuka Bang. untuk kalian. Wujud cintanya maksud saya Allah gini. kepada kalian. Iya, gimana? Gini Bang Juma ya. Kita kan berdasarkan keyakinan masing-masing ya Bang Juma. Jadi kalau Bang Juma menguliti seperti itu, Mulai curhat. bukan. Gini, Ini- bisa nggak? Bisa nggak tunggu. sesuai data terjemahan aja yang ada, Bang? Ini bahasa orang-orang yang sudah putus asa dengan keyakinannya. Bukan. Enggak. Enggak gitu. Yukhadi'una Nggak Allah gitu. walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasurun. Orang ini ingin menipu Allah, menipu orang-orang beriman, tapi sebenarnya dia menipu Enggak. diri dia sendiri. Karena gini loh Bang Juma bahas kodeks aslinya segala macam.
Yang kita tahu kan yang terjemahan saat ini yang kita pegang aja bang. Saudara, Jangan kalau lari kesana-sana. saudaraku 100 tahun ke depan kalau hidup bertumbuh berkumpul orang-orang yang Itu kan urusan internal kita bang. Gak perlu abang masuk ke sana-sana. lu macam panitia surga aja bikin itu internal kita. Ini kita berbicara mengenai keselamatan, saudara. Terlepas itu Anda Kristen, saya Islam, kita berbicara koridor yang jalan lurus itu. Jangan internal-internal. Selama ini kita mengajarkan jamaat juga kan bagus-bagusnya. Sama Kita seperti iblis mengajarkan yang bagus-bagus juga. Bagus-bagus tapi endingnya merusak gitu loh. Nggak benar lagi Bang Juma ini. Saudaraku, kalau kamu menyesatkan satu manusia, dia punya keturunan sesat semuanya, sampai hari kiamat keturunannya 1 miliar, lu tanggung jawab. Tapi kalau kamu menyelamatkan satu jiwa, keturunannya sampai kiamat 1 miliar, kau berjasa menyelamatkan 1 miliar manusia. Maka pantas kemudian bagimu jannah, surga. Gini Bang Juma, kalau masalah kodeks kan kemarin saya udah akuin sama Bang Ardia. Jangan lagi bawa-bawa itu. Allahu Akbar. Udah nggak benar Bang Juma ini kalau diskusi kemana-mana. Mati balik. Mati balik. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya paling tidak saudaraku Arom, saya menghargai saudara, saya menyayangi Anda, saya sayang sama Anda. Paling tidak Anda ketika mengalami sesuatu yang menurut Anda tidak bisa perjuangkan, Anda paling tidak Anda tidak menghujat, balik menyerang, menghina dan seterusnya. Enggak. Itu luar biasa. Saya enggak. Luar Saya biasa. enggak seperti Saya itu salut. orangnya, Bang. Saya salut. Kalau saya lebih mengakui memang itu memang nggak tertulis, yang nggak tertulis, memang nggak ada aslinya, yang nggak ada. Iya, Kita pelajari bukan itu, kita juga udah bedah. Iya, bukan dari situnya, bukan dari situ. Yang saya tahu ini manajemen emosi Anda itu hebat. Tidak semua orang Kristen ketika sudah terpojok begini itu bisa tenang, bisa kemudian ikut tertawa dengan lawan diskusi, apalagi dengan Bang Suma. Jarang itu. Kasih inilah musuhmu. Ya, kasihilah musuh. Itulah yang diajarkan. Iya, betul. Iyalah, itu Iya, yang kita pegang Bang. Ya, tapi Ajaran. sebenarnya gini kasih saudaraku Arom, bukan Anda yang sedang mengasihi musuh dalam keadaan ini. Anda dikasihi musuhmu kayak gitu. Enggak juga nya. Allah Akbar. Tidak semuanya dan tidak selamanya itu mengasihi musuh itu berlaku. Yang ada saat ini Anda yang dikasihi oleh musuh gitu. Gini, Anda Bang harus Juma, ya. mengakui bahwa musuh Anda sedang mengasihi Anda ini sekarang. Enggak, Bang Juma. Boleh tahu Bang Juma ya? Sebenarnya Boleh. perjanjian kekalnya itu yang mana itu Bang Juma? Perjanjian kekal itu Bang Juma. Perjanjian kekal dari aspek mana? Hukum Torah? Apakah hukum Taurat itu perjanjian kekal? Di antaranya sunat. Berarti kitabnya enggak kekal. Enggak. Tidak ada jaminan di Taurat sebagai perjanjian kekal. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 16:12, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tetapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Enggak. Tetapi Itu tahu, ketika itu tahu. ia datang. Itu tahu saya. Nah, Bang Juma. tetapi ketika ia datang. Berarti perjanjian kekal Tuhan itu dulu nggak ada. Perjanjian kekal itu sunat. Dan perjanjian Hanya itu. kekalnya ada. Apa? Aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Itu perjanjian kekal. Jadi ketuhanan aja. Abraham, anak-anaknya, keturunannya dari Ismail, keturunannya secara turun-temurun, Ishak keturunannya secara turun-temurun. Tidak akan pernah berubah menjadi ilahnya Athena dan Romawi. Bukan. Jangan kesana dulu, ketawa mulu nih. Saya nanya serius nih. Ya itu jawaban
menurut saya, karena itu real terjadi, Gantian, saudara. gantian saya nanya lah. Oke, silakan. Oke. Mampus lah Jaron. Nggak usah pura-pura. Enggak. Oh. Dia enggak mampus. Dia mau belajar. Silakan. Kan saya tanyanya. Iya, Jadi di Musa itu nggak ada perjanjian kekal. Ya itu tadi. Di Musa itu jelas dikatakan sunat itu perjanjian kekal. Sunat kan milah Abraham. Tapi perjanjian kekal juga itu. Bukan sih yang saya omongin pada saat di Musa, perintah di Iya. Musa ada perjanjian kekal kah? Iya, perjanjian kekal itu Shema Israel. Hukum terutama dan hukum utama dan hukum kedua. Itu Berarti 10 perintah di Taurat itu kekal. ya kekal. Betul itu. 10 perintah Ya. Betul. kekal ya. Kekal bagi Bani Israel itu jelas itu. Bagi Bani Israel bentar, 10 perintah Tuhan. Berarti kuduskanlah hari Sabat itu perintah kekal. perintah kekal. Oke. Berarti ada 2 agama dong yang dibenarkan. Oh, Yahudi salah. dan Islam gitu maksudnya. Bukan begitu polanya. Loh, Bukan kuduskanlah hari Sabat hanya bukan- Yahudi, Islam nggak menjalankan itu. Oh, sorry. Berarti ada 2 agama dong. Kalau di dalam Al-Quran jelas kami punya panduan sendiri. Di dalam Al-Quran diterangkan begini. Ketika Tuhan datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, di tengah-tengah hambanya Bani Israel, pencipta langit dan bumi mengatakan begini. Walaqad akhazallahu mitsaqa Bani Israel wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allah inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa atumuz zakah wa amantu bi rusuli wa azartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana law kaffir ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannah tajri min tahtihal anhar faman kafara ba'da dzalik minkum faqad dalla sawa'as sabil. Dipilih Bani Israel dengan kaidah-kaidah hukum kepada mereka. Bahkan Tuhan mengatakan di tengah-tengah mereka nih, ini ma'akum, aku bersama dengan kalian wahai Bani Israel. Kalau kamu tunduk kepada aku dan tunduk kepada utusan-utusanku, maka aku akan memasukkanmu ke dalam surga. Faman kafara ba'da dzalik, tapi barang siapa yang ingkar setelah itu, faqad dalla sawa'as sabil, maka sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Lalu apa ayat selanjutnya? Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Namun karena mereka Bani Israel melanggar janjinya, maka aku laknat mereka. Dilaknat mereka. Matius 23 Bang, nomor 1 sampai nomor 39. Yesus menguraikan kutukan-kutukan itu. Celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau, celakalah engkau. Di 36-nya kata Yesus, dan semua kecelakaan ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Zaman Yesus loh. Yesus loh yang berkata. Jadi bagaimana mungkin ahli Torah dikutuk, orang Farisi dikutuk, imam-imam dikutuk, semua keturunan daripada para pembunuh nabi-nabi dikutuk kemudian oleh Yesus dengan mengatakan celakalah, 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 celakalah. Dan kalau saudara melihat di data 15-nya Matius 23, apa kata Yesus? Celakalah engkau wahai ahli kitab, celakalah menyeberangi lautan, mentobat. Kau tobatkan satu orang menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ada ahli Taurat, ada orang Farisi nyebrang sampai Roma, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang Roma menjadi pengikutnya, dan dijadikan menjadi orang neraka. Nomor 32-nya. Jadi bagaimana mungkin wahai kau keturunan ular-ular, wahai engkau keturunan ular beludak, akan meloloskan dirimu dari api neraka? Bagaimana mungkin, kata Yesus. Bagaimana mungkin? Maka Al-Quran datang. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah
Saudaraku, nih tak kasih analogi sederhana nih, 1 menit. Kalau sekiranya hari Sabat itu adalah hari ibadah yang diwajibkan kepada seluruh manusia, artinya seluruh dunia. Apa efeknya? Satu hari dalam kehidupan kita di bumi ini berhenti, menjadi beku dunia ini. Satu hari itu 24 jam. Internet mati, bisnis mati, pesawat tidak boleh terbang, bandara tidak boleh buka, kantor-kantor tidak boleh buka, perekonomian lumpuh. Dalam setahun, dalam seminggu 1 kali, sebulan 4 kali, kali setahun perekonomian lumpuh. Maka hukum Sabat itu hanya berlaku kepada kelompok kecil doang dan hanya pada masa tertentu doang. Kenapa? Karena sudah tidak bisa dijabarkan kepada alam semesta. Bedanya dengan hari Jumat, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah. Setelah habis sholat Jumat ngapain? Bertebaranlah kamu mencari hidupmu, seakan-akan kau hidup selama-lamanya di bumi. Dan ketika asar tiba, sholatlah kembali, seakan-akan engkau mati esok pagi. Nah ini baru ada keseimbangan. Tapi kalau Sabat, Anda baca Keluaran 31 nomor 14. Barang siapa yang pada hari Sabat melakukan aktivitas di luar ritual, bunuhlah dia. Berapa banyak dalam seminggu manusia akan dibunuh? Kalau sekiranya Sabat itu untuk seluruh manusia, selayaknya Jumat untuk seluruh manusia. Kata Rasulullah, ya ayuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh umat manusia, pada hari Jumat, salat Jumatlah kalian. Tapi kalau sekiranya Sabat itu dihukum untuk seluruh manusia, wahai seluruh manusia, hari Sabat, Sabatlah kalian. Maka siapa yang kemudian kerja, ketika ada seseorang yang melakukan aktivitas di luar rutinitas Yudaism hari Sabat, maka dibunuh. Berapa banyak mayat yang harus kita kubur hari Sabtu, hari Minggu. Setiap minggu harus ada yang kita bunuh. Kalau Sabat itu diberlakukan untuk seluruh dunia. Ingat, Sabat itu tidak boleh menyalakan lampu, tidak boleh melakukan aktivitas, tidak boleh melakukan HP dan seterusnya. Sementara pengaruh kehidupan bumi kepada manusia, jangankan orang dewasa, anak kecil yang sudah mengerti HP aja menangis meraung-raung ketika mereka tidak dikasih HP. Hari Sabtu HP dimatikan semua. Gimana anak genset ini? Berapa banyak anak genset harus di bumi hanguskan pada hari Sabtu karena dia telah melanggar hari Sabat. Apakah ini rasional? Rasional. Maka hukum Tuhan itu hanya berlaku kepada kaumnya Bani Israel, tidak berlaku untuk universal. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Kalau ada hari ini non-Yahudi yang ikut-ikutan melakukan Sabat, itu serigala berbulu jangkrik. Mutiara yang dirampok dari berangkasnya Yahudi yang diambil sembunyi-sembunyi. Karena Yesus melarang muridnya memberikan hari Sabat ke bangsa lain. Jangan kau berikan barang-barang kudus kepada anjing, jangan kau lemparkan mutiara kepada babi, sebab mereka akan menginjak-injaknya dan balik mengoyak-ngoyaknya. Ini yang terjadi. Katanya hari Sabat dipelihara, tapi nyembah kepada Kristus. Hah? Ngoyak, diinjak-injak hukum Tuhan. Cuman gaya doang, kami Sabat loh. Tapi yang disembah di gereja siapa? Yesus. Orang Sabat itu nyembah kepada Eloah. Eloah Abraham, Eloah Ishak, Eloah Yakub. Sabat tapi nyembah Yesus. Pret, gak nyambung. Enggak, Bapak. Itu yang di bawah itu. Sabat tapi nyembah Yesus. Karena nyambung. Bapak. Sejak kapan Sabat diganti jadi Jumat, Bang Jumat? Yang dibawa Karyango. Sejak kapan Sabat diganti jadi Jumat? Lah, Sabat untuk hukum Bani Israel, Jumat untuk seluruh manusia, untuk orang beriman. Kapan dibilang? Kapan? Nah, coba di mana hukumnya Sabat untuk seluruh umat manusia? Ayo kena. Ingat kena. dan kuduskanlah hari Sabat. Itu perintah untuk siapa? Itu perjanjian yang kekal. Itu perintah untuk siapa? Untuk seluruh umat. Ini penipu iblis penyesat. Oh,
Pak Polisi, di sini ada penjahat. Perjanjian lama dan perjanjian Pak baru Polisi, semua Pak ada di Polisi, Sabat. di sini ada penjahat yang ingin menyesatkan. Hukum Sabat itu hanya untuk Bani Yakub. Jangan kau sesatkan anak orang lain. Ingat saudara Karyana, satu manusia kamu sesatkan, keturunannya sampai hari kiamat bisa miliaran orang loh. Satu, punya istri, anaknya 7. 7 beranak cucu masing-masing 7. Cucunya 7 semua anaknya. Cuman 20 tahun, dia kau sesatkan, kemudian keturunannya sudah 50 orang. 50 tahun berikutnya sudah 50 orang, 100 orang. Berkat bohongmu itu. Jadi hentikan bohong itu mulai hari ini. Jadikan keturunanmu menjadi orang-orang yang beriman kepada pencipta langit dan bumi. Coba kita tadi, alhamdulillah kita mensyahadatkan saudara, siapa namanya tadi? Henry. Henry keturunannya nanti misalnya 7 orang kita keselamatkan. Cucunya masing-masing 7 kali 7 berarti semuanya itu keturunan kita selamatkan saya semuanya. masih ada pertanyaan Bang Juma. Iya silakan. Saya masih ada pertanyaan Bang Juma. Izin Bang Juma ya. Jadi Tadi yang mau syahadat mana? Itu yang mau syahadat itu gangguan akunnya, dia lagi cari akun Gurunda yang bisa open cam. Oke, baik. Jadi menurut Bang Juma ini, kalau kayak kita ini jadi pendeta ini salah menurut Bang Juma? Oh pasti. Al-Quran saya mengatakan apa? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi summa la yuksirun. Saudara-saudaranya setan adalah orang-orang kafir. Mereka menolong setan di dalam mendurhakai Tuhan. Maksudnya apa? Yang Anda pertanyakan tadi, dua kelompok manusia ini pahlawan-pahlawannya setan untuk menjala manusia agar manusia itu meninggalkan Tuhan menuju kepada penyembahan terhadap makhluk. Anda akan mengatakan, oh saya tidak menyembah Yesus. Sama doang. Dengan Anda mengikuti Paulus, itu telah menyembah kepada selain daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan menyembah Yesus. Tuhan tidak pernah mengajarkan kemudian hukum-hukum kepada orang Roma, kepada orang Yunani. Tuhan tidak pernah mengajarkan ibadah minggu, makan babi, dan seterusnya. Dengan Anda mentaati kemudian Paulus, sama halnya mentaati siapa yang ada di belakang Paulus. Siapa itu? Kristus. Apa kata Yesus? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Kristus yang kau aniaya. Apa setelah itu? Pergilah di sebuah jalan, aku akan mengajarkan apa yang harus kamu kerjakan. Apa setelah itu? Dia sumpahi kemudian hukum Tuhan. Hukum Tuhan dikatakannya tinja sampah. Lalu diajarkannya orang kemudian melakukan hal-hal yang melanggar hukum Torah. Tapi ketika dia kembali ke Yerusalem, di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai 26, dia bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Jadi saudara, kalau Anda bertanya, bagaimana dengan kami ini yang berprofesi sebagai pendeta pastor? Saya katakan, Anda meringankan beban iblis. Kenapa? Anda sebagai perpanjangan mulut, Anda sebagai perpanjangan tangan sibilisisis untuk mengajak manusia, keturunan mereka sampai kiamat nanti bertemu dengan Yesus dan diusir. Andalah yang mengajarkan orang-orang ini sehingga nanti keturunannya bertemu Yesus dan mereka diusir. Anda yang harus bertanggung jawab. Aduh, Bang Juma ini. Satu jemaat, Kayak gitu. satu jemaat Bung, punya anak, anaknya lagi punya anak, beranak cucu berakar kayak pasir di pantai. Penyebabnya Anda. Mereka menyembah kepada selain daripada pencipta langit dan bumi dan berhukum kepada hukum dunia, hukum manusia, bukan hukum Tuhan. Siapa yang menanggung? Anda. Tapi kan yang kita sampaikan kan firman Tuhan, Bang. Firman Tuhan dari Hong Kong. Bagaimana Anda bisa mengatakan firman Tuhan sedangkan sumber firman Tuhan itu yang melata di bumi namanya Yesus. Yesuslah yang turun ke bumi sebagai duta, sebagai wakil Tuhan, sebagai rasul Tuhan untuk menyampaikan firman. Maka kalau Anda mengatakan firman Tuhan,
maka harus murni yang terlontar dari mulut Yesus tanpa penambahan, tanpa pengurangan. Sekarang apakah Yesus mengenal Bible? Tidak. Apakah Yesus memberikan validasi kepada Bible? Tidak. Memberikan pengesahan? Tidak. Menyebutnya? Tidak. Lalu bagaimana mungkin Anda menggiring manusia kepada sebuah konsep di mana materi yang Anda sajikan adalah materi yang tidak berasal dari ajaran Yesus langsung. Dengan kata lain, andai saja Khairil Anwar hidup sesaman dengan Lukas, maka catatan-catatan Khairil Anwar pun akan Anda jadikan sebagai firman Tuhan. Enggak lah bang. Kenapa Gitu tidak? lah, Bang. Kenapa catatan Lukas lolos, catatan Filipus tidak, catatan Thomas tidak, Andreas tidak, Yakobus tidak, Maria tidak? Bukankah mereka juga saksi mata? Yakobus tidak. Nah, terus siapa yang punya otoritas untuk mengatakan ini sah, ini tidak, ini boleh, ini tidak? Siapa? Bapak-bapak gereja. Apa kapasitas dia? Kapasitasnya apa? Semata-mata untuk kepentingan kekaisaran Romawi. Ingat itu bang. Kristen besar karena kebijakan daripada gereja-gereja yang syarat dengan kepentingan kekerajaan. Syarat dengan kepentingan kerajaan. Bukan agama. Jadi menurut La Bang- ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu solusinya. Anda ingin mengatakan gini loh, biar Bang. aja Bang Suma setelah Natal aja. Kenapa Pura-pura. kesana lari? Pura-pura aja Bang Suma. Kemarin Habis tapi bang ya, kemarin ku cerita dulu sama Bang Juma. Kemarin Natal pertama Tiberias itu di GBK itu Menteri Agama datang loh bang. Dia mengucapkan Natal juga bang. Iya iya. Berarti kan nggak sepanatik Bang Juma lah. Iya iya. Dia toko bang, dia toko. Kalau kita dalam Iya. Islam itu, kalau kita dalam Islam, semisalnya negara kita ini berlandaskan atas asas Quran atau asas Islam, maka ketika orang-orang non-Muslim misalnya agama Kristen hidup di bawah perlindungan negara Islam, maka wajib hukumnya negara ini memberikan ruang kepada mereka orang-orang Kristen yang tunduk kepada hukum Islam untuk merayakan hari raya keagamaannya. Itu harus dilindungi. Berarti toleransinya seperti itulah ya bang ya. Bahwa Ya. yang lebih banyak mayoritas itu lebih mengayomi yang minoritas gitu. Ya, di Islam itu begitu, Bang. Bagaimana orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani tenang hidup di bawah pemerintahan Islam masa silam. Tidak pernah itu ketika pemerintahan Islam itu berdiri, orang minoritas itu ditindas, itu tidak pernah. Makanya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu lebih senang dipimpin oleh negara yang berdasarkan Islam daripada yang kekerajaan kekristenan waktu itu. Itu pengakuan mereka. Kalau Islam yang memerintah kami aman, tapi kalau dari Barat yang memerintah kami hancur. Itu saudara, itu fakta, itu real. Karena dalam Islam itu memang ada tatanan-tatanan di mana dipersiapkan oleh Allah. Al-Quran itu bisa dijadikan sebagai asas sebuah negara. Sekiranya tidak ada Republik Indonesia yang kita cintai ini, maka kami yang mayoritas ini sudah pasti akan berasaskan kepada hukum Al-Quran. Dan bagaimana kalau hukum Al-Quran itu ada? Orang-orang non-Muslim itu akan merasa nyaman hidup di dalamnya. Karena dia akan dilindungi, diamankan. Sebisa mungkin diamankan senyaman mungkin. Itu dalam pemerintahan Islam itu begitu. Makanya tak ada sejarah pemerintahan Islam itu membuat penjara, terus orang-orang di dalam disiksa, tidak ada itu. Padahal kalau kita lihat bagaimana kemudian sejarah kekerajaan Islam, begitu berapa abad berjaya. Adakah sejarah penyiksaan terhadap tahanan, terhadap orang-orang miskin, terhadap penjahat-penjahat peperangan? Itu nggak ada. Kalau mereka sudah mengatakan ampun, dibiarkan hidup. Selama mereka tidak menyerang Islam, dia mengatakan ampun bang, maka kita akan antarkan dia Sebenarnya- sampai tempat aman.
kemarin juga saya malu sih bang sebenarnya ya. Ada rasa nggak enak diucapkan sebenarnya kemarin tuh. Jadi ketika saya bilang di Lukas itu Maria didatangi di bulan ke-6, terus merayakannya di bulan Desember, kayak ada ragu gitu ngomong. Takut ada yang nyangkel aja. Kenapa jadi nggak 9 bulan gitu. Tapi pada dasarnya begini saudara, kalau saya nih sebagai seorang muslim, karena ini kita lagi di ruang diskusi ya. Pada dasarnya sebenarnya Natal itu bukan dari lahirnya Yesus atau Oh nggak usah dibilang di sini bang, nggak usah, kita udah belajar itu bang, nggak usah lah bang. Iya itu sih kalau saya yang nggak tertulis janganlah, nggak perlu lah itu, biar nanti saya yang bilangin aja itu. Iya. Damai kita bang, damai kan kita bang. Oke. Berarti guru kita sama, yaitu akal. Jangan seperti Ibu Karyane ini modal kacamata doang. Oh enggak, mau dicari dimanapun bentuknya bukunya, mau ISBN segala pun ya nggak ketemu juga itu. Ada soalnya itu kita pelajari juga. Tapi nggak perlu Bang Juma buka semua di sini lah Bang. Kayak gitu kan. Kayaknya tinggal 1 bulan lagi nih Bang Aron login ini. Tunggu Natal lewat. Iya. So tahu kali ini. Ada kado kan di situ. Ada kado. Sudah diterima itu Bang. Oh sudah diterima. Oh iya ya, betul. Udah masuk. Kita nggak makan itu Bang. Iya ya, betul. Karena ada setan di dalamnya kan. Abang Juma ini mau ngutip-ngutip lagi ya. Ada setan di dalamnya kan. Ada 3 Cuman yang kan kita bersaksi. bakar Bang, kita masak kan. Habis Jadi itu hilang lah setannya. Oh gitu ya. Dimakan Iyalah. sama setan. Setan tidak bisa dimakan dengan api. Setan semakin dibakar, semakin dimasak, semakin kuat. Dari mana itu? Iya karena api itu rohnya setan itu rohnya api. Setan itu tercipta Gerunda. dari api. Iya. Gerunda, Iya. yang membuat tergoncang itu Bang Arom itu, Ini musuhnya datang, Dindar Diansa. yang membuat luluh hatinya itu Arom itu, yang tadi dibilang 1 kau sesatkan 1 miliar itu yang membuat. Wah iya. Kalau Iya. cobalah kalau saudara hidup di bumi ini, Anda mau hidup berapa tahun lagi? Intinya 100 tahun ke depan Anda tinggal nama. Itu aja. Nah, apakah pada saat Anda tinggal nama Anda masih ada pilihan di sana? Oh, kalau gitu saya ke Islam deh. Karena ternyata hidup ini di sini ternyata yang benar itu Islam. Andaikan itu bisa terjadi, Bang, maka semua orang akan selamat. Kenapa? Begitu mereka sehari di dalam kubur, sedetik dalam kubur, dia akan balik ke dunia dan teriak, "Wahai saudaraku, keluargaku, mamaku, tinggalkan agama ini. Ternyata agama yang benar adalah ini." Atau tetaplah kalian di agama ini. Karena ternyata di alam kubur yang selamat itu adalah agama ini. Itu kan tidak. Dirahasiakan oleh Tuhan. Kenapa? Apa kata Allah? Percuma aku titipkan akal kepadamu. Kalau kamu tidak menggunakan akal, ngapain kau membutuhkan informasi dari orang yang ada dalam kubur? Jangan kau bermimpi. Sudah ada padamu akal. Dengan akal itu kau akan sampai kepadaku dengan kebenaran atau sampai kepadaku dengan kejahatan. Akalmu sudah ada. Jangan kau bermimpi orang mati masuk kubur akan kembali memberikan berita kepadamu. Jangan, makanya aku tutup, makanya disebut alam barzah. Alam pembatas antara alam bumi dengan alam akhirat. Dia di tengah. Ada tiang, ada tembok pemisah yang orang di sana nggak akan kembali dan orang di sini tidak akan ke sana sebelum saatnya. Maka oleh karena itulah, bagaimana Tuhan? Apakah Tuhan membiarkan kita merana? Enggak, aku sudah titip serpihan cahaya berupa akal. Apalagi yang kau butuhkan? Mau ku sihir kau, ku berubah kau jadi monyet? Sudah ada akalmu. Itu sudah senjata itu. Masakan kemudian pesawat begitu ribuan ton bisa kau layangkan kemudian dari daratan satu ke daratan lain. Masa untuk menemukan yang menciptakan kamu nggak bisa dengan alat itu, dengan akal itu? Padahal aku menciptakan, aku menyimpan itu. Serpihan pengetahuanku aku berikan kepadamu.
Bahkan serpihan kehidupanku berupa roh aku titipkan kepadamu. Hingga kau hidup dan mampu kemudian menangkap poin-poin objek-objek yang ada dengan akalmu. Tapi masa yang menciptakan kamu tak bisa temukan dengan akal tersebut? Begitu matinya ke otakmu hanya gara-gara babi, hanya gara-gara pesta-pesta, hanya gara-gara minuman dan seterusnya. Hanya karena ingin kau bebas dari aturan-aturanku. Sedangkan hidupmu paling berapanya? Kata Bible 120 tahunnya manusia itu. Habis itu tinggal nama di bumi. Arom meninggal, orang tidak akan mengatakan, mana Arom? Sini kita mandikan mayatnya. Sini kita mandikan Arom. Kita pakaikan baju jas. Enggak disebut lagi. Sebuah nama dari AROM saja sudah jijik kepada jasad kita. Orang datang, orang yang kita cintai pun akan mengatakan, mana mayatnya? Sini kita mandikan. Mana mayatnya? Mari kita bersihkan. Mana mayatnya? Mari kita pakaikan baju jas. Tidak akan disebut mana Arom. Enggak lagi. Nama aja sudah jijik. Apalagi kemudian pencipta langit dan bumi yang maha suci. Oleh karena itu ketika kita sejak di alam kubur, tak ada ya Tuhan kembalikan aku ke bumi, aku ingin bersyahadat. Tak ada itu, tak ada. Ketika kita masuk ke alam kubur, urusan kita menghadap ke depan. Apa itu? Akhirat. Salah kau melangkah ketika kau hidup di bumi, maka kau akan menghadap ke neraka. Benar kau ketika hidup di bumi, maka kau menghadap ke surga. Sudah tak ada pilihan. Kalau di bumi masih ada pilihan, Bung. Habis diskusi kamu bikin kopi, asap-asap, baring-baring, gimana ya? Benar juga yang dibilang sama pendeta tadi ya. Tapi lebih benar juga yang dibilang Bang Suma. Tapi pendeta juga mengatakan waktu saya kuliah, benar juga. Bingung, udahlah, santai aja deh. Itu sekarang. Kalau nanti di alam kubur tuh nggak ada lagi kayak gitu. Nggak ada. Nggak ada lagi kehendak free will. Kamu sudah tak ada nafsu. Tidak bisa lagi makan. Tak bisa lagi minum. Tidak bisa lagi tidur. Nggak ada lagi. Nggak ada nafsu. Yang ada hanya ditentukan oleh perbuatanmu. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 9. Orang mati yang benar dibangkitkan untuk diselamatkan. Orang mati yang sesat di dunia akan dibangkitkan untuk disengsarakan. Itu kata Yesus. Sama seperti Al-Quran. Bahwa manusia akan hidup setelah ini berdasarkan bagaimana perbuatan beliau ketika ia hidup. Maka begitulah nanti tempat kembalinya. Surga ataupun neraka. Jadi kalau hari ini Anda disibukkan oleh kepentingan-kepentingan duniawi. Anda ajarkan orang, mari kita begini. Satu orang kita sesatkan. Keturunannya, cucunya, cicitnya, beranak cucu, beranak pinang. Belum lagi kalau di antara mereka ada juga yang menjadi pendeta. Jemaatnya ada ratusan. Jemaatnya punya anak masing-masing 10. Jemaatnya 100, sudah 1000 orang. Belum cucunya. Berapa banyak orang yang Anda giring ke dalam neraka. Makanya Al-Quran mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yukessirun. Pahlawan-pahlawannya setan itu adalah orang-orang kafir. Dan mereka membantu iblis di dalam mendurhakai Tuhan. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Kenapa tidak henti-hentinya? Saudara Arom mati. Muridnya akan melanjutkan penyesatan itu. Muridnya mati. Cucunya murid akan melanjutkan. Begitu seterusnya. Makanya jangan mengatakan, loh dia kan di bumi cuma 50 tahun. Kenapa dia kekal di neraka? Dia 50 tahun di bumi. Dosanya cuma 50 tahun. Tapi murid-muridnya ke murid-murid sampai kiamat. Makanya dia dihukum kekal di neraka. Karena miliaran manusia disesatkan karena lisannya yang berbohong itu. Itu fakta, itu real. Karena Tuhan itu maha adil. Tapi kalau satu jiwa dia selamatkan. Masuk Islam dia. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dalam proses keislamannya, hari, minggu, bulan, tahun, dia mampu mengislamkan satu manusia. Satu manusia diislamkan ini punya anak 10, punya cucu 20, punya cicit 100. Begitu seterusnya. Di antara 10 cucunya ada menjadi guru, ada menjadi dosen, menjadi penghafal Quran. Itu lagi punya murid ribuan. Maka pantaslah dia menjadi penghuni surga kekal di dalamnya. Itu kebalikannya. Jadi salah kita menjadi pendidik di bumi, akibatnya di neraka. Makanya di Islam itu, Bung, salah satu amalan yang akan menjadi penopang yang tak ada hentinya amalannya, itu menjadi guru. Seperti kami ini di sini. Satu orang kami selamatkan kemudian. Satu orang ini menyelamatkan yang lain.
Begitu terus, kayak multi level marketing. Maka ilmu yang terlontar dari lisan ini diamalkan oleh satu orang, diamalkan oleh satu orang ini dan mengajarkan kepada 10 orang. 10 orang mengajarkan ke 100 orang, 100 ke 1000 orang, 1000 ke dan seterusnya. Maka itu amal jariah. Begitu juga yang melempar kopi. Kalau kita kali ngantuk, 1 gelas diminum sama Ardi. Ardi punya anak, turun darahnya di sana, kemudian darah dagingnya seterusnya. Itulah di Islam, Bung. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa maksud doa itu? Saudaraku Ardi benci-bencian dengan saudara Kian Santang, tapi tidak sadar dia. Setiap mereka sholat, mereka saling mendoakan. Tahu nggak Anda artinya Rabbana? Ya Allah, ya Tuhan kami. Tahu nggak kami itu? Kami itu adalah orang muslimah. Ustaz Alif benci-bencian sama Bunda Rahma. Tapi ketika mereka sholat, mereka berdoa. Rabbana atina fid dunya. Nggak sadar nggak kalian? Kalian sedang saling mendoakan. Sama seperti ketika umat Islam itu datang. Assalamualaikum, keselamatan atas kalian semua. Ya kalian, meskipun ada yang dimusuhi di situ, misalnya ada pernah tukaran sendal gara-gara tertular sendalnya, mereka ribut. Assalamualaikum, keselamatan atas diri kalian. Yang menjawab juga waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh, dan atasmu keselamatan dan juga berkat dan rahmat Allah. Subhanallah, itulah Islam, saling mendoakan. Jadi kalau orang Islam berdoa di rumahnya sendiri, Rabbana atina fid, dia itu sudah mendoakan seluruh umat Islam, baik yang masih hidup maupun yang sudah ada di alam kubur. Kalau Kristen, maaf nih, doanya, ya Bapak berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Makanan aja terus. Tiap saat berdoa minta makan terus. Makan terus dimintanya. Padahal yang kita butuhkan itu adalah keselamatan. Saya kira begitu Saudara Arom. Ini saya beda akidah dengan saudara, tapi kita sama-sama ada akal. Silakan. Oh, Bang, gini Bang. Kalau misalkan kita percaya, tapi kita masih mengulangi rutinitas yang seperti biasa, karena di dalamnya adalah sesuatu. Jadi gimana menurut Bang Jom? Ini ada kejadian ini. Adiknya Bang Handi nih. Ada Bang Handi gak di sini? Ada kejadian seorang pastor di dalam binaan kami masih mimpin misa sampai sekarang. Bahkan misa buka kamera. Apa bilang sama aku? Kanda, apa? Kau di mana nih? Tuh lihat Kanda itu. Orang-orang tak berakal di bawah tuh. Dia di atas mimbar yang begitu tinggi, mimpin misa, dia video call dengan saya, ditunjukkan jemaatnya. Aku bilang, kau sembarang tong, kau bikin di situ. Pulang mau kau. Dia bilang gini, tidak Kanda, saya harus lanjutkan pendidikan dulu di Amerika. Maksudnya apa sih? Saya mau menggali ilmu-ilmunya dulu. Tapi jangan kau terlibat lagi makanan-makanannya segala macam. Nah itu dia. Saya juga heran. Saya sudah katakan bahwa sekali kamu tinggalkan, jangan mulai ikut. Iya Kanda, begitu terus. Tapi dia sering minta dibacakan Quran. Mau tidur minta dibacakan Quran. Mau beraktivitas minta dibacakan Quran. Kirimkan VN Bang, bacaan Quran. Surah apa? Terserah. Yang penting kalau abang yang baca Quran, saya lagi sudah tenang. VN lagi, kirim lagi. Padahal dia lagi sekolah itu. Nah kalau sama lagi kejadian yang fakta real terjadi. Seorang pendeta nelpon sama aku. Nelpon. Bang, gimana ini Bang? Saya mau masuk Islam. Boleh nggak itu sholat jangan 5 kali sehari? Kenapa? Aku bilang, wah saya aja sekali seminggu cuma datang nyanyi begitu. Tidak bisa. Pasti ada bolong-bolongnya, mana ngantuk segala. Ini 5 kali sehari saya pusing lihat ini tetangga saya ini. Bola balik terus, belum apa-apa. Masjid lagi. Baru pulang berapa jam, kembali lagi ke sana. Apa nggak ada kerjaan? Jadi ku bilang gini, coba kau lihat perekonomian keluarganya. Apakah mereka sengsara? Enggak juga Bang. Ada mobilnya, ada motornya, anaknya kuliah malah di kota. Terus kenapa kamu pusing? Yang ku pusing itu kenapa 5 kali sehari, subuh, maghrib, malam, entah apa-apanya dia bilang gitu kan intinya. Tapi kehidupannya bahagia. Aku 1 kali seminggu tapi kok sedikit-sedikit ribut sama anak apa segala macam. Itu pertanyaan yang pertama.
Beberapa saat kemudian nelpon lagi. Siapa ini? Yang kemari bang. Oh iya, kenapa? Bang, kalau saya masuk Islam, bisa nggak saya makan babi sekali-sekali sembunyi-sembunyi? Kata dia begitu. Kata dia gitu. Kenapa bisa? Wah, itu makanan favorit. Nggak bisa nggak makan itu. Biar nggak makan yang penting ada itu. Waduh, nggak bisa, itu haram hukumnya. Tapi di Islam bisa bang. Kalau darurat sekarang, mau bagaimana mau darurat? Alfamart ada di mana-mana. Nggak bisa lagi sekarang. Jadi gimana? Ya nggak bisa bang. Mohon maaf, saya tidak bisa membuat Anda masuk Islam kalau hanya ingin mendapatkan kenikmatan babi. Silakan dengan keyakinan Anda sekarang. Assalamualaikum bang. Izin, Afwan Guru, udah izin menyapa dulu. Ini ada akun namanya Bang Randy, ini apakah yang tadi atau gimana? Iya yang tadi bang, ini akun baru bang, soalnya tadi disuruh bikin akun baru kan, supaya bisa open cam. Iya. Ini dari nol lagi berarti. Waalaikumsalam. Yang tadi soalnya kan udah lama, jadi belum bisa open cam. Mau perlu 1000 mungkin baru bisa open cam. Gini Bang Randy, izin. Tadi juga saya sempat di WA Gurunda, ada yang mau syahadat, namanya Bang Randy, Ustaz Halid betul. Tapi begini, kalau Anda bikin akun baru, meskipun hari ini terkumpul 5.000 orang yang subscribe, yang follow Anda nggak akan bisa open cam hari ini. Kenapa? Karena TikTok itu membutuhkan waktu 1 minggu baru bisa open cam, meskipun followernya lebih dari 1000 begitu. Jadi yang baik itu pakai akun yang lama harusnya. Atau gini aja solusinya. Dan Ini solusinya tadi Dinda. bang, itu tadi Solusinya gini, telepon video call aja sama Kian Santang. Nah itu tadi udah aku sarankan gitu Gurunda. Ya, video call, nanti Kian Santang yang Udah, buka kamera. itu udah sih tadi bang Kian Satang bang tadi udah apa bang Gopur udah ada bilang ke WA aja atau video call. Ya, bisa kan gitu? Bisa. Ya udah, minta nomornya Akang. Soalnya enggak tahu bahwa soal dengan TikTok nih gimana, soal baru malam nih juga buka TikTok punya istri ini juga soalnya. Iya, Akang monitor Kang. Monitor, kita lagi di perjalanan Gurunda, nggak apa-apa. Ini yang pasti Bang Randy ini saya cari dulu kontaknya biar kita bisa teleponan untuk bagaimana syahadatnya itu maksimal gitu aja. Oke, Bang Randy gitu ya. Hubungi Bang Handi. Ya bang. Ya, ini sama Bang Handi nih, ada ngubungin Bang Handi. Saya lagi nyetir Gurunda. Iya. Oke. Sebentar, kita kasih nomor teleponnya dulu. Nomor Bang Handi sebutin. Enggak usah, Randy tahu nomorku kok. Oh, Bang Randy, hubungin Bang Handi ya. Sudah ada nomornya ya. Halo. Nomor bang Handi yang itu yang dulu tuh udah saya chat tapi tidak ada balasannya. Diulang aja, coba diulang ya. Biar kita teknis di belakang dulu, nanti di atas ini kita sudah progres. Oke? Ya bang. Oke, cat ulang ya ke Bang Andi. Ya, sambil nunggu mungkin Guru udah dilanjutin ini. Iya gitu. Cerita ini udah sering saya ceritakan. Saya sudah lupa cerita itu. Maksudnya karena saya waktu itu masih kerja juga di kantor. Pas orang lagi sibuk-sibuknya karena terjadi kebakaran kantor waktu itu. Ada kebakaran kecil di lantai 3 tapi mengheboh sampai Polresta juga ikut turun. Pemadam kebakaran juga turun. Jadi lagi sibuk-sibuknya di kantor. Saya lagi di kantin duduk. Datang cari. Ada yang mau ketemu Sensei. Siapa? Ada tamu. Dari mana? Kok mau bertamu? Kenapa kau terima tamu? Ini orang lagi nih. Ini Sensei lagi orang jauh katanya. Siapa suruh ke sini? Langsung dipeluknya saya kan. Saya juga kaget. Siapa ini? Aku biarkan aja karena dia sudah menggunakan pakai jubah kan waktu itu. Ustadz paling gitu kan. Tangis, terima kasih Bang Suma, kata dia gitu.
Kaget saya kan. Wow, pasti orang apologet ini karena dia tahu nama saya. Sebentar saya di kantor. Ada apa, Bang? Saya, Bang, yang jadi yang dari apa? Dari Polman. Kenapa? Yang kemarin itu, Bang. Wah, langsung panggil ke masjid. Masjid kan jaraknya ada 5-10 meter dari kantin. Masih di masjid cerita-cerita penasaran saya. Jadi gimana? Masih sambil saya tertawa, masih makan ini. Oh, jangan sebut itu, Bang. Mendengarkan saja saya sudah mual. Saya sudah tidak ini lagi, alhamdulillah. Cuman dia bilang apa sama aku? Bisa nggak kau minta sama Tuhanmu? Kata dia gitu. Karena masih ada rada-rada otennya kan. Minta sama Tuhanmu supaya sholat itu jangan cuma 5 kali, kalau bisa 100 satu hari. Sambil dia menangis. Kenapa? Aduh, saya baru merasakan nikmatnya menjadi manusia setelah saya mengenal Islam. Saya sholat yang tadinya saya ribet, sekarang belum juga bunyi masjid, saya sudah di masjid, kata beliau. Dan saya tenang, saya tidak terlalu bagaimana kali tentang ekonomi, tapi saya tenang, anak-anak juga bahagia. Jadi anak-anaknya ikut semua, karena memang sudah lama, sudah bertahun aku ajarkan sebenarnya. Tapi mereka bilang, kalau ayah memang mau ikut, mau pindah ya kami pindah. Cuman diusir dari kampung, itu apesnya. Karena banyak orang dimurtadkan, sementara dia kembali, dia yang pindah ke Islam, kasih murtad orang, dia yang pindah ke Islam, makanya dia diusir dari kampung, bukan diusir, dimusuhi, jadinya dia pindah. Begitu saudara Arom. Lanjut. Oke, berarti aman ya Bang Jumaya? Aman. Oke. Mau setelah Natal atau sekarang? Enak aja, belum lah itu. Maksudnya Bang Arom, kalau Arom masuk Islam aman gitu? Aman, pasti aman. Bukan. Oh gitu, bukan. Maksudnya gimana? Bukan kepiting. Tapi gini Gurunda, Bang Arom ini kan sebetulnya beliau kan sudah berdiskusi. Yang pertama modal diskusinya, diskusi dengan baik beliau sudah punya Gurunda ya kan? Iya. Udah punya. Terus kemudian akalnya juga lumayan lah, sudah sedikit membaik daripada yang dulu-dulu ya kan. Nah, kalau misal Gurunda, misal nih Bang Arom malam nanti atau besok pagi meninggal Gurunda, itu masuk mana Gurunda kalau belum masuk Islam Gurunda? Wih, mulut kau Wardi, enak kali ngomong kau Bang Ardi. Kita nggak tahu ya kalau misalnya di balik benci kali layar. kau rupanya sama aku. Dengerin dulu lah. Mana kita nggak tahu, kalau mana tahu di balik layar beliau Muslim, kita nggak tahu. Mana tahu beberapa hari yang lalu dia sudah, aduh ini yang benar, ini Islam. Sampai dia dalam kamar itu syahadat sendiri, sah. Meskipun tak ada yang menyaksikan, hanya beliau dengan Allah. Itu sah. Mana tahu dia sholat sembunyi-sembunyi, mana kita tahu. Itu penjelasan bagus itu Bang Ardi. Iya. Tapi kalau misal ternyata belum syahadat terus meninggal besok pagi itu gimana Gurunda? Ya itu lain lagi ceritanya. Ini maksa kali ini orang ini. Itu lain Ada apa ceritanya. rupanya Bang Ardi? Itu lain ceritanya. Itu motivasi aja buat Bang Arom bahwasanya Enggak, sebenarnya tobat belum, seorang Bang. muslim Belum. itu diterima ketika nyawanya belum sampai kerongkongan ya Gurunda ya, betul ya? Iya. Apa? Firaun aja diganjel sama tanah kok. Iya, karena dia sudah Betul. Dia sudah lihat neraka itu baru mau syahadat. Ya, nanti aku kau ganjel sama tanah pula. Tapi saya punya keyakinan tadi waktu Gurunda bercerita tentang satu orang yang disesatkan bercucu sampai miliaran itu. Kemungkinan besar itu Bang Arom itu merinding. Menyesat, Pak. Enggak gitu. Enggak. Itu nubuatan Yesus juga itu Bang Arom. Iya betul. Menyesat memakai namaku. Kan Tapi Anda kan sesuai yang tertulis. Iya, yang menyesatkan itu. Anda memakai nama Yesus menyesatkan banyak orang. Iya, tapi kita mengajarkan sesuai yang tertulis. Sekarang senjatanya Bang Arom itu
Gak usah Gurunda, tidak ada yang tertulis. Itu lagi senjatanya sekarang. Dari tadi saya perhatikan, udahlah Gurunda, udah gak usah kalau ada yang tertulis gitu. 100 tahun kemudian berubah isi Bible, beda lagi. Semoga udah enggak sih. Hah? Semoga udah enggak itulah. Tapi kan syarat dengan ini Tambah kepentingan. buat pusing nantinya. Yang nggak ada ditambah-tambahin lagi nanti kata Bang Ardi. Pusing nanti Bang Ardi nyari aslinya. Masih ingat dia Bang Zuma. Sampai ilmunya Nanti, kan. nanti saya harus kuliah lagi nanti. Pusing lagi, duit lagi. Pasti akan berubah karena Bahasa berubah. salah satu akademis Anda itu sudah memprotes, mengatakan 6.000 lebih terjadi kesalahan di dalam Bible. Itu dokter Yonatan Purnomo. Yonatan Purnomo. Dan kemarin Gurunda, alhamdulillah saya ada Uniriva juga, ada Bang Nandar juga habis dari sana Gurunda. Ada teman saya juga, Dinda di situ kuliah di Potomo. Oh iya Kak? Dr. Lutfi. Makanya Oh, saya Masya komentari Itu seperjuangan saya itu. Masya Allah, siap-siap Gurunda. Makanya dia bilang Bang Ardi komentarnya, dia bilang ini terlalu tinggi. Bukan dia terlalu tinggi, Ardi yang terlalu pendek. Itu seperjuangan saya itu Bang di dunia apologet itu. Masya Allah, siap, Dr. siap. Lutfi itu. Masih panjang jenggotnya di beliau. Iya Gurunda, saya tahu Dokter Lutfi itu. Iya. Itu sahabat gitu. Sama-sama kami kejar Saifuddin Ibrahim, siapa? Edis Biawa itu kami peloncoi. Kami berdua itu. Kami peloncoi itu Edis, Rudi Yohanes, Adrian. Oh iya. Tapi informasi pentingnya Gurunda bahwasanya beliau kan seorang dokter ini, siapa namanya Yonatan Purnomo kan seorang dokter Gurunda. Dan Bang Arom tahu itu gitu kan. Dan memang beliau menguasai beberapa bahasa asing Gurunda termasuk Cina, Ibrani sama Yunani gitu kan. Tapi luar biasanya Gurunda, ternyata beliau tidak mengkaji manuskripnya. Beliau hanya mengkaji ini. Jadi gini, Bible yang ada di gereja Ortodoks Yunani itu dipakai sama beliau gitu loh kesimpulannya. Jadi yang sekarang ini aja dipakai dan diklaim bahwasanya tidak pernah berubah pada tahun 393 Masehi, berarti abad ke-4 di konsili Hippo Gurunda. Sampai detik ini nggak pernah berubah. Saya datang ke sana. Sama seperti Aldo berarti. Kalau Aldo kan Aramaiknya Gurunda. Ini Yunaninya. Iya, maksudku pemahamannya. Oh iya, betul. Sama. Betul, sama. Nah, kebetulan yang jadi moderator Prof Menahem Ali kan. Nah, saya sebelumnya udah pernah bertemu dengan beliau, alhamdulillah. Nah, pas waktu saya tanya Gurunda, saya bawakan kata beliau bahwasanya manuskrip Bizantin, teks Bizantin itu tidak pernah berubah Gurunda. Tidak pernah berubah. Akhirnya saya bawakan manuskripnya Bizantin Gurunda. Saya bandingkan, bingung beliau enggak. Beliau cuman ya kembali lagi ke pokoknya enggak berubah gitu. Ya. Gitu, Ya sama aja dengan noten lainnya berarti. Iya kan? Iya, ya itu Gurunda. Yang kita dapat itu sih. Ini semisal Katolik yang diprotes sama Protestan, ya sama orang dalamnya sehingga mendirikan Protestan, sama aja begitu. Betul Gurunda. Iya, ternyata bukan kajian manuskrip gitu Gurunda. Cuman gini, bahasa. kajian gitu doang. Artinya dia berada dalam satu kapal dan dia berusaha membocorkan kapal itu sendiri. Hayai. Ya hancur tenggelam sama-sama lah. Yang benar itu kayak Arom meninggalkan kapal itu pindah ke kapal lain. Nah itu yang betul. Benar itu juga. Nah itu. Tapi Bang Arom tahu nggak Bang Arom? Percaya sama saya deh. Hanya Quran kitab suci yang tidak pernah berubah-ubah dan hanya Quran yang layak disebut sebagai kitab suci Bang Arom. Percaya sama saya Bang. Dia sudah percaya. Tapi setelah Natal, Wih.
Keburu mati bang Aram, keburu mati lu. Bang Juma ini emang bener-bener. Bang Juma benar-benar bisa nebak hatinya Bang Arom ya. Iya bang, wajahnya kan tidak bisa dibohongi wajahnya. Dia udah ngobrol sama Kodondi kayaknya. Enggak, mau Kodondi mana ada dia mau komunikasi sama aku lagi. Tapi Bang Arom, saya kebenaran yang disampaikan Bang Zuma, saya lihat di mukanya Bang Arom ini sulit untuk ditolak loh Bang Arom. Kebenaran yang disampaikan Bang Zuma, jujur aja lah. Oh, kan udah jujur. Apalagi? Kalau gitu tinggal syahadat dong. Ada pertanyaan begini Guru. Tunggu sudah Natal, dapat kado lagi dulu. Ada pertanyaan saya. Sudah diterima kado itu Bang Juma. Tinggal tugaskan, selesaikan tugas. Saya itu tanggal ada satu pertanyaan 20 yang menyangkut tanggal masalah 20 sampai tanggal 28 Bang Juma. Khotbah. tentang Iya. tentang apa ya? Gimana kan? 30.000 soalnya Bang Juma. 30.000 ngebalikinnya itu sulit. Guru tadi yang 30.000 kaitan jemaat. dengan seumpamanya ini 30.000 duit. Arom kan sudah Lumayan. barangkali juga ada orang-orang Islam yang dimurtadkan nih, ya kan? Kemudian Bang Arum ini kita ambil contoh aja ya, mungkin barangkali 10 atau 20 yang dimurtadkan dari Islam ke Kristen. Terus tiba-tiba ini Bang Arum tersadar, kemudian dia masuk Islam. Nah, secara adanya kan diterambungkan dosanya semua ya. Nah, terus gimana dengan orang-orang yang dimurtadkan ini? Enggak, itu kau bernarasi kalau itu. Kita kan sebelum melakukan itu ditanya, ada paksaan enggak, apakah benar-benar percaya. Kan mereka sendiri yang mau. Iya, tapi kan Anda sudah sesatkan dia. Bukan. Kau jangan fitnah. Mereka sendiri yang mau. Ini kan ceritanya kita berbicara kacamata Islam Bang Arom gitu. Ya mereka sendiri yang mau karena harta, karena wanita ya kan. Enggak bukan itu. Iya tahu. Persoalannya gini. Sudah Bang tahu Arom Anda bilang. Ceritanya Karena harta, karena wanita. Sudah memurtadkan contohnya 20 orang. Tapi tiba-tiba 12 kemarin, jangan nambah-nambahin. Saya kan baru jadi punya misi, yaitu 12 itu udah selesai. Nah sebentar, maksudnya begini. Tiba-tiba Bang Arom itu dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Memeluk Islam. Yang menjadi pertanyaan saya Bang Gurunda sekaitan dengan penjelasan beliau tadi. Nah, sekarang orang-orang yang dimurtadkan oleh Bang Arom ini gimana nih? Nasibnya. Gimana saya punya kontaknya, saya aja balik lagi. Oh, gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini saudara kita Bang Randy gimana? Udah bisa? Bang Randy, monitor bang. Gimana bang? Waduh ada musik bang. Dimi dulu bang. Waduh. Ada musik bang. Berarti ini tinggal nunggu Bang Arom ini tinggal nunggu mati aja ya guruna ya? Atau gimana? Ini omongannya mati terus mati. Kalau kau percaya itu kekal. Bercanda bang, bercanda bang. Maksudnya itu biar abang itu semakin termotivasi gitu loh, bahwasanya ada kekhawatiran gitu loh bang. Itu sih. Berarti bahwa umat Islam ini sayang sama beliau gitu. Betul.
Ya sudah gimana? Bang siapa? Bang Randy? Monitor. Lagi teleponan gurung barangkali video call sama Iya. Pak. Teman-teman di bawah jangan lupa tetap layar dan di follow ya akun kita semuanya di atas, akun Gurunda Zuma 04. Di follow akunnya Ustadz Alif, Bunda Rahma, Pak Peta, Bang Aram kalau nggak mau diblokir aja nggak apa-apa, akun saya dan juga akunnya Kian Santang gitu ya. Thank you teman-teman. Bercanda Bang Aram, bercanda Bangku. Iya. Makasih Bang Ardi. Ini misal Bang Aram deket sama saya traktir nasi goreng nih, serius Bang. Wah, serius dulu. Serius lah. Itu udah video Gampang. call itu. Ayo tuh, silakan Ustadz Alif, silakan Gurunda. Ya, ini orang yang bersangkutan. Coba Bang Simon Petrus bicara. Kedengeran nggak nanti sama teman-teman di sini? Oh, dia suruh turun di Komang aja. Dari agama mana sebelumnya? Katolik ya? Komang aja. Protestan Bang. Oh, Protestan. Iya, Masya Allah. Jadi gimana? Batak kali mukanya. Iya kah? Mirip Bang Suma beliau mukanya. Mirip. Dikik aja yang di Komang aja tadi. Biar nggak ini dia. Ustadz Alif aja sendiri, Dinda dibesarkan biar kita yang kecil. Siap Gurunda, siap. Iya. Oke, silakan Ustadz Alif. Nah, udah besar itu. Coba Iman Rosuli dulu. Yang di atasnya Enggak, KTP-nya udah saya pegang Kristen dia. Udah saya pegang. Oh, syukron Bang Indra. Pak Indra. Kristen Sebentar ya, ya, Bang. akun ini. Iya. Bang Randy yang akunnya diturunin ya biar stabil jaringan. Mohon maaf. Biar tidak ada gangguan. Ya, siap gini. Oke. Syukron Bang Ini ya. Haji, Bang Haji. Nah, Iya. Arom jangan mengganggu ya Arom ya. Lanjut Gurunda. Oke, kita bisa langsung syahadat ya. Dinda siapa namanya? Randy ya? Simon. Kita bisa langsung syahadat ya, Dek. Oke. Satu tangan simbol tauhid satu Tuhan. Masih putus-putus ya suaranya ya. Cek. Bentar. Tes, coba dites suaranya. Goyang-goyang Ustadz Alif, goyang-goyang Ustadz. Berhentikan dulu mobilnya Akang. Itu syahadat. Ini masih jalan di mobil. Usahain karena kan ini belum menemukan untuk istirahat di tol. Oh, belum ya. Oke Ustaz. Udah bisa kita? Suara saya kedengaran? Kedengaran Gurunda? Alamak. Bang Simon, monitor kedengaran jelas? Sama ini saya ngomong sama Simon. Suara saya Bukan Bunda kedengaran? Rahma yang ditanya. Suara saya kedengaran? Suara saya kecil. belum berasa tadi kegedean kulit. Oh iya juga ya. Enggak, udah full semua. Cek. Suara saya kedengaran. Kedengaran Bang tapi kecil suaranya. Tes. Coba kedengaran Bang. Coba ikuti saya coba. Bismillah. Ya Bang. Bismillah. Oh, Belum.
Atau gini Gurunda, mohon izin, takutnya tidak stabil juga. Enggak nyampe 5 menit kita akan ketemu tempat untuk berhenti karena ini di tengah jalan tol, nggak mungkin berhenti. Gimana? Sambil Boleh. biar maksimal ya, biar tidak ada yang salah. Boleh, boleh. Ya, nangkapnya. Tanya aja dulu, tanya aja dulu Dinda. Ya, ngobrol itu aja dulu, betul. Silakan. Kalau Oke. begitu Bang Arum aja yang duluan. Orang sangat Coba tanya-tanya dia, Bang Dinda. Karena Oke. kalau suara saya kan tidak ada kedengaran sama dia. Baik. Bang Simon. Ya bang. Ya, sebelumnya kan kami memang tadi dapat kabar Anda itu mau syahadat. Mungkin bisa sedikit ceritakan apa yang membuatmu untuk menjadi seorang muslim? Tertarik atau ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat? Boleh disampaikan dulu di sini, berkisah. Jujur awalnya saya kan memang dari kecil tuh Islam. Lalu pas satu ketika saya tuh dapat masalah. Masalah itu begitu besar. Mungkin karena iman saya itu kurang kuat. Jadi saya tuh hampir lah waktu itu hampir termakan doktrin. Lalu ujung-ujungnya pas nikah nih lalu saya tuh betul-betul termakan oleh doktrin mereka. Jadi saya tuh masuk ke mereka kan, saya pindah ke agama Protestan. Dari situ saya langsung belajar, Bang. Saya belajar, saya kulik kitabnya, saya baca sejarahnya apa segala. Saya baca, saya bandingkan. Saya ibaratnya apa ya? Saya putar secara logika lah ibaratnya saya mengulik itu semua dengan logika. Pantas nggak seperti ini, cocok nggak seperti ini, dan mungkin saya berpikir mungkin saya kurang literasi, kurang ilmu. Jadi saya bertanya sama penginjil, pendeta, pengurus resort, semua saya tanya. Ujung-ujungnya ada yang bilang tanya sama yang lebih paham, ada juga yang bilang logika kita tidak akan bisa sampai ke Tuhan, cukup imani dari itu saya juga makin tambah ragu. Dari keraguan itu ya saya belajar cari literasi dari YouTube. Saya dari itu tidak hanya mendengar, tidak hanya menonton, tapi saya simak dari penyampaian. Kan saya sering ikutin ya YouTube-nya Kodonditan sama Bang Suma. Sudah berapa lama mengikuti ini? Dari tahun pokoknya udah ada 5 tahun loh, dari 2020. Oh, 5 tahun. Iya. Iya. Dari itu saya berpikir, saya bandingkan, betul nggak ini? Sesuai nggak ini? Ibaratnya, atas nggak yang ini? Atas nggak? Ini ditempatkan ke sini gitu kan, jadi kok rancu gitu Bang. Jadi saya tuh belajar lebih dalam lagi, saya dalamin lagi. Mungkin tidak terlalu dalam lah, tidak terlalu hafal lah tentang ayat ini, ayat itu tidak terlalu dalam. Yang jelas ayat yang ini tidak pernah saya baca, saya bandingkan nggak sesuai, ya udah berarti banyak kontradiksi di Alkitab yang diyakinin orang Kristen itu kitab suci, banyak kontradiksi. Oh gitu. Jadi orang. izin Bang, saya coba dapat poin di sini. Jadi ketika bertanya kepada pendetanya tidak menemukan jawaban, imani saja. Terus abang ini coba menyimak dari perdiskusiannya guru kami Bang Zuma, terus Kodondi, apa yang dipaparkan, lalu dibuktikan, dicari benar di kitabnya, ternyata dia menyampaikan itu nggak sembarangan dan begitu faktanya gitu ya. Iya Bang. Oh iya, aduh gimana ini Pak Arom ini, susah kali. Iya. Jadi itu maka tadi yang saya tanya sama Bang Arum kan, dia bilang itu tidak sesuai dengan logika, dia bilang tidak sesuai apanya, dan benar. Kalau kita analogikan seperti itu, manusia yang maha suci, Tuhan yang maha suci menyelamatkan manusia yang tidak maha suci. Kenapa harus menjelma jadi manusia? Begitu juga manusia bisa dengan berbagai cara menyelamatkan hewan itu dari perangkap
dengan memotong perangkapnya kalau sejenis tali, dengan merusak perangkapnya kalau sejenis kawat atau apa. Kenapa harus menjelma jadi hewan untuk menyelamatkan hewan itu? Kan gitu. Iya. Oke. Oh, sebentar Bang ya, saya izin sapa dulu, ada yang baru naik, guru kami juga. Assalamualaikum warahmatullahi Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Ini Ustaz Ali, kalau keadaan membaik, lebih bagus Bang Zuma turun, habis itu join di video call itu. Jadi biar kami yang suaranya jelek, tapi si yang syahadat suara Bang Zumanya jelas. Betul nggak? Betul. Oh, maksudnya Gurunda ikut join aja di video call ini? Ya, di WhatsApp call. Tapi Ustadz Alif tayangin buat kita. Iya. Kalau keadaannya nggak membaik. Gimana Gurunda? Iya Bang. Jauh masa saya harus ke situ dan naik mobil lagi, aduh. Bukan. ribet. Aku udah ngantuk disuruh naik mobil. Di sini aja udah ngantuk, apalagi mau ke situ. Itu mas. Gabung WhatsApp call-nya maksudnya Bang. Oh, bukan disuruh ke situ naik mobil. Bukan. Oh. Cari aja dulu tempat. Berhenti aja dulu. Oh jadi sempit tuh. Iya. Oke. Nah, ini kalau gitu kita lanjut lagi mungkin ya. Udah bagus ya. Keluar kemana? Udah bagus berarti, Dek. Ya. Jadi ada yang menarik kisahnya. Jadi abang ini kritis, tapi memang berawal dari ada pernikahan, istrinya non muslim sehingga dia menjadi ikut non muslim. Cuma sekarang lebih kritis, akhirnya tersadarkan bahwa kok begini, pertanyaan itu tidak ada jawaban, yang penting imani saja kan gitu. Dan akhirnya cari kebenaran, menyimak dari perdiskusian guru-guru kami. Oke. Ada yang dilanjutkan mungkin atau yang lain? Sudah bisa nggak? Suara saya kedengaran nggak, Dek? Nah, kalau aku belum ya, belum. Tapi kalau suaranya sudah jelas, bisa dilanjut. Iya diambil satu ruas jadi sempit banget. Ini udah Suara berhenti ya? suara Bang Juma tadi jelas nggak itu Bang Simon? Iya Bang, suara Bang. Oke, baik. Kadang putus-putus juga suaranya. Oh, Bang, izin tanya dulu kalau gitu. Itu kan tadi kisahnya kan pernikahan tuh, istrinya kan non muslim. Sekarang masih bersama atau pisah atau gimana? Masih Bang. Masih bersama. Iya. Terus dia diajak juga atau mau juga menjadi mualaf? Diapain ini Bang Andi? Entar dulu. Kenapa? Nggak mau Bang. Kami itu udah diskusi waktu itu. Dia ada nyebutin kalau memang kau memilih Islam, lebih baik kita pisah. Aku bilang terserah. Yang jelas aku milih Islam bukan berarti aku mau ngajak pisah. Aku bilang. Oh, siap terima konsekuensi itu ya? Iya Bang, siap Bang. Karena aku bilang aku mati pun, aku bilang kita tidak setuju, bukan kita yang nanggung. Aku di akhirat nanti atau di kubur, aku bilang tidak mungkin kita nemenin aku dalam kubur, aku bilang masih aku juga sendiri. Jadi keputusan ada di tanganku, aku bilang kalian tidak terima terserah. Iya. Ya itu keputusanku. Kemarin dia bilang ngomong lagi ini itu, aku bilang makanya kau belajar dulu, kau pelajarin dulu agamamu. Kenapa? Apa aku sampai bisa keluar dari agamamu lagi? Aku bilang sebelum belajar. Ya diam. Ya semoga ada hidayah lah Bang, doakan Bang. Amin. Ya Allah, amin. Oke. Jadi untuk saat ini keputusan diambil duluan, tapi juga sambil mengajak istri. Namun ketika istri tidak mau, ya apa boleh buat, siap untuk dilepas gitu ya. Ya Bang, ya Bang. Masya Allah, siap. Gurunda kedengaran jelas? Kedengaran jelas. Oh jelas, baik. Beliau yang tidak dengar suara gue jelas. Iya, agak pelan kayaknya mungkin ya. Memang agak pelan di sini suara Gurundanya karena kan jadi ketangkep ke teleponnya agak pelan. Coba di Bismillah. Oh, Gurunda belum kuas.
Di invite apa? Grup kok. Ya tadi kan udah bilang gitu, berarti enggak. Oh iya. Mungkin pakai HP satu tak Gurunda kalau ada. Kalau Ada HP ku yang satu. Saya Nah, telepon gabung kemana, pakai- Dida? HP satu tak ke sana. Gabung kemana? Suruh Ke naik ini mobil. ke teleponan video call bareng sama Ustadz Alif sama ini adek. Saya telepon ke Bang Arif. Enggak. Mentok, udah mentok. Oh. Oh, usah. Ya pengaruh Ya udah jaring. di ini aja diulur-ulur dulu aja. Iya. Start sampai nyampe. Enggak, ini paling 1-2 menit lagi. Oh, diulur maksudnya sampai nyampe ini. 2 menit lagi paling bisa keluar. Itu Pak Ketua itu dia punya anak nggak sama istrinya tuh? Aku Oh ya, maksudnya aku yang tanya gitu ya. Kalau aku punya anak Pak Beta. Bang Simon, dari yang sekarang ini, maksudnya rumah tangga ini gimana? Keluarga sudah dikasih momongan gitu, ada anak? Sudah ada? Ya bang. Oh iya. Sudah menjelang dewasa? Jalan 5 tahun bang. Oh 5 tahun. Oke, baik. Ya silakan. Yang lain mungkin yang sambil tanya dulu. Saya mau nanya, udah sunat? Sunat udah? Bang, ya Islam. Dia Udah pernah bang. Soalnya kan lahirnya muslim bang. lahirnya Muslim. Oh, di bawah murtad. Gitu. Dekat. Iya. Oh, kasihan. Di bawah Bisa murtad. dikatakan pernah salah jalan lah bang. Iya. Alhamdulillah balik lagi. Kata Bang Andi umur berapa sekarang? Domba tersesat itu. Bang, jalan 30. Jalan 30 Bang Andi. Bukan itu pertanyaan berapa? Usia berapa murtad? Oh, usia berapa waktu pindah ke agama yang Tuhannya ganteng fotonya? Bang, Apa? Umur berapa? jalan 30 bang. Bukan, waktu murtad umur berapa? Oh waktu murtad berarti sekitar umur 25 lah bang. Kalau Oh, 5 tahunan, weh Bang Andi, 5 tahun dia murtad ini, alhamdulillah udah mau balik Selama lagi. syahadat aja kan? Iya di sini. bang ini takutnya sebentar lagi jaringan tuh mati bang. Soalnya ini pakai Ini udah. mesin, nggak pakai. Oke. Di sini kami berhenti. Sip, udah keluar tol. Kami coba stabil, bantu dipegang dulu biar nggak goyang-goyang. Oke. Coba di monitor kami. Mungkin Gurunda suaranya semoga sudah terdengar jelas. Coba. Iya. Agak teriak Gurunda. Iya. Ya, suara si kedengaran. Ini jelas bang. Nah, ini kita berhenti. Oke. Alhamdulillah. Ikuti saya ya. Ya iya. Terlalu dekat. Oke. Kita mulai. Bismillah Bismillah ar-Rahman ar-Rahman ar-Rahim. ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad
bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Sah. Akbar. Allahu Masya Allah. Allahu Akbar, sah. Selamat kembali, Alhamdulillah. Mabre. Kembali ke Islam, Masya Allah. Alhamdulillah. Selamat Alhamdulillah. menjadi fitrah kembali, Bang. Ya, selalu takut kepada Allah ya. Takut kepada Allah. Itu yang harus lebih utama itu. Ya. Siap. Silakan didoakan, Dek, sebelum HP-nya beliau ini. Oh ya, baik. Bismillah. Insya Allah Allah Maha mengetahui ya. Kita di setiap waktu keadaan tetap bermunajat kepada Allah. Mohon izin kita sambil di jalan. Para guru semuanya, kita berdoa. Tolong aminkan ya, Bang ya. Aminkan dan kita doakan juga nanti pasangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma gfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa kami yang telah lalu ya Allah, dosa yang telah kami perbuat ya Allah, dosa diri kami, dosa keluarga kami, dan dosa seluruh saudara kami, dan dosa seluruh umat Islam dimanapun mereka berada ya Allah. Baik mereka yang masih hidup maupun mereka yang sudah wafat ya Allah. Ya Allah, terima kasih atas karunia yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Amin. Terima kasih atas karunia hidayah yang Engkau berikan kepada kami. Berhenti dulu aja, Kang. Terima kasih ya Allah, hidayah yang Kau berikan kepada kami. Pada malam hari ini kami semua menyaksikan ya Allah, saudara kami telah dilembutkan kembali hatinya. Dia kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat ya Allah, kembali ke jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, kami juga mohon kepada Engkau ya Allah, lembutkan hati orang-orang yang kami cintai ya Allah. Mungkin saja banyak di antara kami, baik itu istrinya, atau ibunya, atau bapaknya, atau anaknya, adiknya, kakaknya, yang masih dikeraskan hatinya, yang masih belum mau menerima kebenaran Islam. Terkhusus saudara kita ini yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang masih non muslim. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau ya Allah, di momen yang paling sangat berharga ini, lembutkan hatinya, lembutkan hati mereka, dan lembutkan hati orang-orang yang mereka cintai ya Allah, untuk menerima kebenaran Islam dan mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, terima kasih atas semua nikmat yang Engkau berikan, rizki yang Engkau berikan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan Engkau cabut nikmat hidayah yang sudah Engkau berikan kepada kami ya Allah. Jangan Engkau cabut hidayah ini ya Allah. Tetapkanlah hidayah itu pada diri kami ya Allah. Sesungguhnya Engkau Maha Pemberi segala kebaikan ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikanlah, anugerahkanlah kepada kami ya Allah pasangan yang soleh dan solehah ya Allah, yang mau menerima kebenaran Islam ya Allah. Juga keturunan anak kami ya Allah, yang berada di jalan Engkau ya Allah, yang cinta terhadap agama Engkau ya Allah. Rabbana afrig alaina sabra wa sabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin wangsurna alal qaumil hasidin wangsurna alal qaumil munafikin. Ya Allah, kuatkanlah pendirian kami, kuatkanlah pendirian iman kami, saudara kami yang baru saja mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan juga guru-guru kami yang memperjuangkan kalimat tauhid, memperjuangkan agama Engkau ya Allah. Amin ya Allah. Kuatkanlah mereka, tolonglah mereka ya Allah, dalam menghadapi kaum kufar, kaum hasad, dan kaum munafik ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kepada kami di dunia ini ya Allah, yaitu orang-orang yang kami cintai, yang seiman ya Allah, yang bisa menjalankan beribadah ya Allah, dan juga nanti di akhirat ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar, dan masukinlah kami ke dalam surgamu. Kami masuk ke dalam surgamu bersama-sama dengan orang yang kami cintai, bersama seluruh umat Islam ya Allah. Ya Allah, kami rindu berkumpul dengan mereka di jannah-Mu ya Allah. Oleh karena itu, lembutkan hati orang-orang yang kami cintai untuk menerima kebenaran Islam ya Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ala hadiniyah wa kullu niyatin sholihah.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Oke, abangku, berkaitan lebih panjangnya lagi, abang nanti kalau masih ada akunnya di bawah, request lagi aja ya. Teleponannya nanti ada nasihat-nasihat atau sedikit wejangan dari guru-guru kami biar dilanjutkan ya. Suruh naik lagi. Ya, lanjut TikTok, Lanjut keren. TikTok. Yang penting kita sudah tahu orangnya dan tidak gaib dan jelas gitu. Dan datanya juga sudah kita pegang. Sip ya. Teleponnya kita sudahi dulu ya. Ya, Oke, lanjut Assalamualaikum TikTok. warahmatullahi. Ya, Saya tinggal nunggu itu bang, nunggu sertifikatnya tuh bang. sabar. Nah, biar Aman ya.